Ada yang mengeja Citroen, ada pula yang mengeja Citroen. Lidah Indonesia, Citroen aja ya. Hari ini, PT Indomobil Nasional Distributor selaku agen pemegang merek Citroen Indonesia meresmikan Citroen Experience Center di Jalan Ahmad Yani 248, Surabaya. Bersamaan dengan grand opening, dua produk terbaru mereka, yaitu New Citroen C3 dan New Citroen C3 Aircross, resmi diluncurkan. Keduanya hadir dengan desain modern, teknologi mutakhir, dan harga kompetitif untuk menjawab kebutuhan mobilitas konsumen Indonesia. Ferdinand Hendra, Sales and Marketing Division Head Citroen Indonesia, menegaskan bahwa peluncuran ini bukan sekedar penyegaran model, melainkan komitmen merek dalam memahami dinamika pasar otomotif tanah air. Menurutnya, New C3 dan C3 Aircross SUV dirancang khusus untuk menavigasi tantangan jalanan Indonesia, mulai dari kenyamanan berkendara hingga fitur keamanan yang lengkap. New Citroen C3. Mobil ini mencuri perhatian dengan desain eksterior modern dan warna Cosmo Blue yang dinamis. Harganya yang mepet LCGC, C3 menawarkan interior premium berbalut warna sen kaki, layar TFT 7 inci, untuk informasi real-time, serta Smart Car Touchscreen 10 inci yang kompatibel dengan Android Auto dan Apple CarPlay. Tak ketinggalan, suspensi Flying Carpet Ride, siap meredam getaran jalanan bergelombang, memberikan sensasi mengemudi layaknya melayang. Dengan harga mulai Rp197,9 juta untuk paket servis 1 tahun atau Rp202,9 juta dengan servis gratis 4 tahun, New C3 juga dilengkapi promo spesial bagi 200 pembeli pertama, yaitu potongan BBM Rp10 juta, paket aksesoris, dan kaca film premium. Pilihan warna pun beragam, mulai dari 4 varian monoton hingga 6 kombinasi dual tone yang stylish. New Citroen C3 Aircross. SUV ini hadir sebagai jawaban bagi keluarga yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan. SUV 7-seater ini dilengkapi LED projector, kaca spion elektrik, serta kabin kedap suara yang didesain sebagai oasis di tengah kemacetan. Fitur dual quick charge USB port dan ventilasi AC baris kedua semakin memanjakan penumpang. Dari sisi keamanan, 6 airbag, ISOFIX, dan tire pressure monitoring system menjadi andalan. Ya. Jadi terus terang dari zaman pertama kali Citroen lahir tahun 1919 itu kita memang memposisikan Citroen itu bukan sebagai yang high-end ya. Jadi memang banyak juga produk-produk Citroen ini yang cukup affordable dan memang salah satu value dari Citroen ini adalah affordable, di mana mobil ini bisa terjangkau. Ya, salah satu mungkin yang Ibu tahu itu pernah mobil yang cukup lawas ya, untuk 2CV, di mana ini adalah mobil ya dengan 600 cc dengan harga yang sangat affordable dan sangat terkenal di Eropa. Jadi memang Citroen ini adalah satu brand yang kita tidak memposisikan kita sebagai brand yang mahal atau brand eksklusif ya. Memang di satu sisi dulu kita juga punya brand namanya atau tipe atau Citroen DS. Citroen DS ini memang masuk di kelas yang ekspensif ya, atau kita bilang eksklusif ya, atau mahal. Tapi sekarang DS itu sudah menjadi satu brand tersendiri. Jadi brand tersendiri yang memang dia bermain di yang kelas yang tinggi, yang tinggal high end ya. Nah, sedang Citroen tetap akan bermain di kelas yang affordable. Jadi kelas yang sangat terjangkau untuk semua masyarakat. Nah, kalau kita melihat dari kondisi ekonomi sekarang, terus terang Citroen ini bukan tiba-tiba nongol 2022 langsung masuk dengan, jadi memang sudah ada pembicaraan yang panjang, bahkan sebelum terjadinya pandemi Bu ya. Jadi sudah ada pembicaraan. Baru di tahun 2002 kemarin kita berani memperkenalkan brand kita ya, dan mulai kita menjual produk itu tahun 2023. Dan memang kita melihat bahwa volume pasar di Indonesia cukup besar, dan ini adalah kelas yang di bawah 200 juta, ini adalah ceruk pasar yang cukup besar. Jadi memang ini sangat menantang buat Citroen sendiri untuk masuk ke pasar ini dan bisa memberikan kontribusi terhadap penjualan Citroen di dunia. Dengan harga mulai 302 jutaan, C3 Aircross SUV juga menyasar konsumen melalui program 2Car, yaitu Trade in Your Car, yang memungkinkan penukaran mobil lama dari merek apapun untuk mendapatkan penawaran terbaik. Dengan kombinasi gaya Perancis, teknologi terkini, dan harga terjangkau, Citroen siap merebut hati pasar Surabaya.
Kehadiran Experience Center di Jalan Ahmad Yani menjadi pintu bagi konsumen untuk merasakan langsung revolusi mobilitas ala Citroen. Siapkah Anda menjadi bagian dari perjalanan ini? Citroen, inspired by you. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya. Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Acara ini adalah anniversary Pajero Sport Family yang ke-12 yang kita adakan setiap tahunnya. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu di outdoor, di ruangan terbuka dengan alat terbuka, di mana kita bisa menyatu dengan alam. Lokasi. Hai guys, kali ini aku mau coba pakai aplikasi Y-Connect. Dan connect langsung ke Yamaha R25. Yuk, mari kita coba. Menghubungkan Y-Connect hanya dengan scan barcode pada CCU atau input nomor rangka saat motor Anda menyala. Y-Connect akan secara langsung terhubung dengan motornya. Ternyata banyak juga ya fiturnya. Bisa lihat jarak tempuh, jadwal ganti oli, lokasi parkir, sampai konsumsi bahan bakar juga bisa langsung dilihat dari handphone. Paling menarik tuh bisa langsung navigasi Google Maps, bisa simpan lokasi tujuan yang sering kita datengin, bisa search langsung juga, bisa klik titiknya langsung dari Maps juga. Gokil sih bisa kayak gitu. Bentar-bentar, lagunya belum oke deh. Nah, ini baru pas. Jadi, Y-Connect ini sudah terintegrasi untuk membantu pengendara mengakses banyak informasi hanya dari handphone. Wah, enak banget sih tadi. Nggak perlu buka handphone dulu buat cek arah jalan. Terus jadi bisa langsung tahu ketika ada notifikasi pesan pentingnya tadi. Tadi waktu istirahat gue bisa langsung lihat konsumsi bahan bakarnya di aplikasi Y-Connect. Sumpah, keren banget sih. Nah, tentunya nih, pengguna jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi motornya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect.
Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Mudik, tradisi tahunan masyarakat Indonesia jelang Lebaran, kerap diwarnai risiko kecelakaan dan beban biaya. Menjawab tantangan ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama PT Jasa Raharja meluncurkan program Mudik Bareng Warga Jatim 2025. Bagaimana upaya ini memastikan perjalanan pulang kampung yang aman dan nyaman? Simak laporan tim kami dari Surabaya. Pagi ini, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara resmi melepas bus gratis untuk mengantar pemudik ke 5 kota di Jawa Timur, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Banyuwangi, dan Ngawi. Program ini tak sekedar membantu mengurangi beban biaya, tapi juga menjadi solusi atas tingginya angka kecelakaan mudik. Data menunjukkan 70% kecelakaan disebabkan kelelahan dan kepadatan jalan akibat lonjakan kendaraan pribadi. Gubernur Khofifah menegaskan ini adalah langkah nyata pemerintah untuk menekan risiko fatal di jalan raya. Armada tahun ini meningkat 70% dibanding 2024, dengan target mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor yang rentan kecelakaan. Tak hanya di Jawa Timur, program serupa digulirkan secara nasional melalui kolaborasi 83 BUMN. Sebanyak 105 pemudik di seluruh Indonesia diangkut dengan 1.300 bus, 92 kereta api, dan 19 kapal laut. Ruby Handoyo, Direktur SDM PT Jasa Raharja menyebutkan, peningkatan layanan ini sebagai bentuk komitmen menyediakan mudik yang manusiawi. Tujuan ini 83 BUMN dikoordinir oleh Jasa Raharja memberangkatkan 105.000 penumpang, terdiri dari 1.300 bus, ada 90 kereta dan 19 kapal. Dan ini alhamdulillah naik tahun ke tahun, dan kita memang secara Untuk memastikan keamanan, 146 personel Jasa Raharja disiagakan di 14 titik, termasuk posko di Mojokerto, Tuban, Banyuwangi. Posko ini dilengkapi sistem pemantauan real-time dan jaringan 351 rumah sakit untuk respon cepat jika terjadi kecelakaan. Santunan dan layanan medis juga bisa diakses daring via sistem IRS-MS dan GL online, memangkas birokrasi rumit. Kampanye keselamatan pun digencarkan. Sebanyak 300 spanduk dipasang di titik rawan, mengingatkan pengendara untuk utamakan selamat, bukan cepat. Di posko terpadu bersama Porli, seperti pos Mantingan Ngawi, pemudik tak hanya mendapat informasi, tetapi juga bingkisan logistik dan pengobatan gratis. Kita itu di wilayah Jawa Timur ini ada 14 posko di seluruh, mulai dari Madiun yang di Ngawi gitu ya, di Ngawi itu ada kantor KBJR kita itu sampai ke Banyuwangi, sampai ke Jember, itu semua petugas kita selalu standby 24 jam, dan itu petugasnya sudah ada. Itu kita sudah bikin daftarnya, sehingga kalau seandainya terjadi kecelakaan, maka petugas kita pasti akan segera berkoordinasi dengan kepolisian, karena memang kita dengan data kepolisian dan yang IRS-MS itu sudah terintegrasi dengan kami, sehingga pada kesempatan pertama korban kecelakaan itu sudah bisa kita monitor. Ini kecelakaannya di sini, masuk rumah sakit di mana, mohon maaf kalau dia korban meninggal dunia, petugas kita langsung segera mendatangi, mencari alamatnya.
Dan kita selama PAM ini juga nanti kita berupaya untuk korban meninggal dunia pembayaran santunan mudah-mudahan tetap bisa kita laksanakan, karena ada beberapa bank mitra kerja kita juga selama periode ini ada yang buka. Tetapi mungkin pada hari H atau hari 2 mungkin bank tidak buka, tetapi kalau misalnya hari ketiga misalnya udah buka, itu langsung kita proses pembayaran santunan. Gubernur Khofifah berharap program ini tak hanya memudahkan mudik, tetapi juga mengubah tradisi menjadi momen yang lebih bermakna. Mudik adalah momentum kebersamaan, dan jadikan ini tradisi yang tak hanya meriah, tetapi juga penuh keselamatan, pesan beliau. Bagi warga Jatim yang ingin memanfaatkan layanan mudik gratis, informasi lengkap dapat diakses melalui situs resmi Jasara Harja atau hubungi posko terdekat. Semoga perjalanan mudik tahun ini menjadi teraman bagi kita semua, dan kami di studio Suara Jatim dan Kabarnet TV selamat menunaikan ibadah puasa dan mudik penuh berkah. Sampai jumpa. Lebaran sebentar lagi, saatnya kita mudik bersama keluarga, meninggalkan rumah tercinta. Tapi sebelum kita berangkat, pastikan kita melakukan ini. Cek listrik sebelum mudik, matikan semua aliran listrik. Cek listrik sebelum mudik, pasang sensor lampu agar berhemat. Jangan lupa isi token listrik pintar, biar listrik menyala saat kembali ke rumah. Cek listrik sebelum mudik. Cek listrik sebelum mudik. Acara ini adalah anniversary Pajero Sport Family yang ke-12 yang kita adakan setiap tahunnya. Namun kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu di outdoor, di ruangan terbuka dengan alat terbuka, di mana kita bisa menyatu dengan alam. Lokasi. Hai guys, kali ini aku mau coba pakai aplikasi Y-Connect. Dan connect langsung ke Yamaha R25. Yuk, mari kita coba. Menghubungkan Y-Connect hanya dengan scan barcode pada CCU atau input nomor rangka saat motor Anda menyala. Y-Connect akan secara langsung terhubung dengan motornya. Ternyata banyak juga ya fiturnya. Bisa lihat jarak tempuh, jadwal ganti oli, lokasi parkir, sampai konsumsi bahan bakar juga bisa langsung dilihat dari handphone. Paling menarik tuh bisa langsung navigasi Google Maps, bisa simpan lokasi tujuan yang sering kita datengin, bisa search langsung juga, bisa klik titiknya langsung dari Maps juga. Gokil sih bisa kayak gitu. Bentar-bentar, lagunya belum oke deh. Nah, ini baru pas. Jadi, Y-Connect ini sudah terintegrasi untuk membantu pengendara mengakses banyak informasi hanya dari handphone. Wah, enak banget sih tadi. Nggak perlu buka handphone dulu buat cek arah jalan. Terus, jadi bisa langsung tahu ketika ada notifikasi pesan pentingnya tadi. Tadi waktu istirahat gue bisa langsung lihat konsumsi bahan bakarnya di aplikasi Y-Connect. Sumpah, keren banget sih. Nah, tentunya nih, pengguna jadi lebih mudah untuk mengetahui kondisi motornya dengan menggunakan aplikasi Y-Connect.